sebagai seorang entrepreneur, komisaris, direktur beberapa perusahaan. Tentu sudah punya experience pengalaman memanage sebuah perusahaan besar itu. Nah sekarang challenge seperti apa untuk memanage sebagai anggota dewan yang sampai objeknya beda nih. Saya dalam memanage perusahaan seperti ini, kendalanya seperti ini, outputnya seperti ini. Ketika menjadi anggota dewan, ini sebuah situasi yang berbeda karena berhadapan dengan rakyat langsung di bawah. Challenge-nya seperti apa? Nah, untuk melakukan itu, ketika ada suatu pekerjaan misalnya dari Kementerian Pusat, kita harus menurunkan orang yang benar-benar paham untuk bisa mengawasi ini. Tidak serta-merta ketika dari bagian pengawasan dari kejaksaan paham. Kadang mereka juga tidak paham apa yang dikerjakan ini. Kedua, jangan memberikan pekerjaan yang orang tidak paham itu apa yang dikerjain. Misalnya, jangan kita suruh orang nanam jagung, tapi tidak pernah nanam jagung. Jangan kita suruh orang bertani nanam padi, tapi selama ini nggak pernah nanam padi. Jadi harus kita benar-benar orang yang dikasih pekerjaan itu harus yang benar-benar menguasai itu pekerjaan. Dan sebelum dia melakukan pekerjaan itu, dia harus bisa jelaskan berapa investasinya, apa hasilnya, bagaimana cara pengembaliannya, harus semua jelas sebelum dia melakukan sesuatu. Gitu, Mas. Artinya Bapak juga akan bikin tim atau Iya. enggak tim yang sudah ada yang sesuai dengan dia punya background, pengalaman ada direct man atau direct place. Iya. Tapi juga Pak Damanik juga akan membuat rincian pelaksanaan sampai paskanya itu tetap dipantau. Sampai hasil outputnya pun bisa kelihatan, Pak ya. Iya, mereka yang melakukan pekerjaan harus paham betul apa yang dikerjain. Problemnya kadang orang tuh melaksanakan satu pekerjaan dia yang sendiri tidak paham betul itu pekerjaan. Akhirnya nanti ada temuan begini, begitu. Yang ada nanam jagung bukan tumbuh jagung gitu loh. Nanam kentang yang tumbuh bukan kentang. Nanam bawang yang tumbuh rumput. Karena memang dia nggak bisa nanam bawang, nggak paham betul dia gitu. Jadi memang harus kita cari orang yang kita kasih kerjaan itu harus benar-benar orang yang mengetahui. Kalaupun mereka tidak tahu, kita harus tetap membentuk tim yang paham betul untuk memonitor kegiatan ini. Karena orang-orang di Indonesia itu sangat senang mencontoh. Ketika orang berhasil nanam jagung, nanti ramai-ramai nanam jagung. Ketika orang berhasil nanam padi, ramai-ramai nanam padi. Orang berhasil nanam bawang, ramai-ramai nanam bawang. Disitulah perannya pemerintah, pusat, kabupaten, kota. Harus memberikan contoh edukasi yang baik. Contoh kalau misalnya dari pusat, bikin dulu kebun percobaan. Oh ini bagus nih. Masyarakat download. Baru mereka bisa ngikutin. Karena mereka kan malas juga sekolah, bos. Kita harus contoh. Kalau kita mungkin orang-orang yang rajin sekolah mungkin nggak perlu contoh. Dia cukup baca buku, baca, dia penelitian. Tapi kalau petani itu kan relatif sekolahnya kan nggak terlalu tinggi dan mereka tingkat bacanya kan nggak tinggi. Tapi mereka pasti bisa ketika mencontoh, melakukan sesuatu yang sudah terjadi, dia lihat bagus, pasti dia ikut. Begitu Mas kira-kira untuk ini. Tapi ada gium gitu Pak ya. Nggak ada Kementerian Pertanian pun petani bisa masih tetap bertani. Itu gimana menurutnya? Nggak ada, ya karena memang di sana itu kalau bertani itu kan udah turun-temurun. Nenek moyangnya juga udah nanam kentang dulu, udah nanam padi. Harusnya dengan adanya Kementerian Pertanian, harus menjadi lebih baik. Supaya menjadi lebih baik, disinilah butuh program-program yang jelas, pengawasan, semuanya. Terus jangan kita menanam, contoh kalau misalnya kayak tanah karo itu kan memang udah bagus, sayuran, hortikultura. Ya udah itu kita ini. Jangan kita tanam kentang yang daerah tersebut tidak pernah akan hidup kentang. Nah, kan ada pertimbangannya suhu segala macam. Tanaman apa sih yang cocok di sini gitu loh. Nanti
mungkin Pak Damani juga akan melibatkan Bulog Pak ya untuk pemasarannya Pak ya. Minimal mau menampung hasil dari petani itu sendiri atau bisa dipasarkan ke daerah-daerah penyangga yang itu sendiri. Ya nanti mungkin Bulog akan hadir di situ ketika petani panen, mereka akan beli biar harganya tidak terlalu turun gitu. Karena petani kan tidak punya kemampuan untuk menyimpan produknya itu lama. Mungkin itulah perlunya Bulog dan lain-lain di situ. Pak Damani ini lebih ke figur seorang Pak Damani. Apa sih falsafah hidup seorang Pak Damani sudah sukses menjadi seorang pengusaha, sekarang ingin mengabdi di DPR dan akan menyampaikan aspirasi rakyat di dapil. Ya kalau saya sih pribadi, saya selalu bilang tidak ada orang sukses tuh kalau nggak kerja keras. Kalau orang lain kerja 8 jam, mungkin kita kalau mau sukses harus kerja 12 jam. Kalau nggak kerja keras, pasti hidupnya nggak jauh dari rata-rata. Kedua, kita pun harus lihat latar belakang pemimpin yang selalu didengung-dengungkan sekarang ini. Saya selalu kalau lihat orang pun kaya, saya tidak pernah silo lihat orang kaya. Saya hanya cari tahu dari mana dia kayanya. Saya mau lihat proses dia itu jadi orang kaya. Lihat orang sukses kan, oh kita lihat enak. Tapi yang perlu kita lihat itu proses dia nyampe ke sana. Itu yang perlu kita edukasikan ke semua. Emang tidak ada yang tiba-tiba jadi gitu. Kayak bertani itu kan nggak mungkin tanam hari ini, panen hari ini. Kita tanam, kita rawat, kita pelihara, itu baru. Di samping kita berdoa, selaku umat beragama ya. Gitu. Dan saya selalu bilang, untuk melihat pohon yang bagus itu, lihatlah buahnya. Tidak semua pohon yang bagus, buahnya bagus. Jadi saya selalu melihat sesuatu itu, kalau pohon dia kita lihat buahnya bagus enggak. Dan untuk menilai sesuatu itu tidak bisa dinilai dalam waktu sebentar. Semua itu akan dinilai dengan waktu. Waktulah yang menentukan tentang orang itu bagus enggak, punya kemampuan enggak. Waktu, semua akan diuji dengan waktu. Jika mendapat amanah menjadi anggota Dewan, Bapak akan di Komisi 6 atau Komisi 7 Pertanian atau di apa? Lebih next year? Kalau tergantung itu komisi berapa, saya kira nggak terlalu penting-penting juga, Mas. Komisi berapapun ketika kita duduk di Dewan itu kan, pasti kita satu partai nih. Pasti ada kawan kita yang di Komisi 3, di Komisi 6, di Komisi 7. Tinggal bersinergi aja. Itu kalau saya rasa kalau penentuan komisi-komisi itu kan itu wewenang ketua fraksi mungkin ya. Tapi ketika kita udah di situ, kita ada di lingkaran itu, mau komisi berapapun itu sepanjang komunikasi kita bagus, koordinasi, kolaborasi, saya rasa itu bisa terjalin dengan baik. Komitmen seorang Pak Budiman Damanik kalau mengikuti rapat itu jarang dihadiri dari DPR sehingga mendapat kesan agak kurang dari rakyat seperti apa? Ya sebenarnya kalau rapat itu harus datang. Ketika kita rapat itulah di situ kita sampaikan aspirasi masyarakat. Kita harus lihat betul apa sih yang dibutuhkan masyarakat di dapil kita itu. Apa yang bisa dilakukan pemerintah, itulah fungsinya DPR itu untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat dengan apa yang harus dilakukan pemerintah pusat untuk membangun daerah tersebut, baik ekonominya, baik karakter buildingnya, segala macam pendidikan, gitu Mas. Dan terakhir, mungkin juga Pak Damanik juga akan melakukan studi banding juga ya dengan beberapa ini untuk artinya bisa diaplikasikan ke wilayah dapil Bapak. Ya, nah menurut saya kayak studi banding itu, kita kalau studi banding misalnya pertanian, kan kita harus lihat daerah kita itu cocoknya pertaniannya apa. Jangan studi banding kita ke tempat yang nggak sama dengan kita. Ini masalah besar kalau saya lihat. Misalnya orang di Sumut, di daerah Lungun atau daerah yang cenderung pertaniannya, tapi studi bandingnya ke Batam, kayak nggak pas ini kalau menurut saya.
Karena di Batam itu kan lebih ke industri dia. Harusnya mereka studi bandingnya ke Bandung, ke Lembang, Pengalengan gitu loh. Yang pertaniannya bagus. Wisata, studi bandingnya ke Bali. Karena kita kan memajukan wisata dan otomatis sekitarnya nih. Ya wisata, studi bandingnya ke Jogja, ke Bali, NTB mungkin ya. Jangan studi bandingnya ke tempat yang tidak sama dengan apa yang ada di daerah kita, gitu Mas. Dari baik pileg, pilpres, kira-kira khusus untuk daerah Bapak apa yang Bapak? Harapan kita ya semoga masyarakat yang untuk benar-benar mengenali siapa yang dipilihnya, tahu latar belakangnya, tahu rekam jejaknya, sehingga tidak salah pilih, baik di dewan maupun untuk presiden nanti. Semua ini kan butuh latar belakang. Dan kita kalau mau tahu orang, jangan tanya ke orang yang bersangkutan, tapi tanyalah sama orang yang kenal dengan dia. Kalau kita nanya seseorang ke yang bersangkutan, pasti kita jawab, pasti selalu bagus. Tapi kita kalau mau menilai orang, jangan tanya ke orangnya, tanya orang-orang sekitarnya. Itulah mungkin perlunya banyak bertanya gitu ya, mendengar, melihat gitu. Gitu Mas.